Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari jarak antara titik dengan bidang. Kalau kemarin titik antara titik dengan titik, terus antara titik dengan garis, sekarang titik dengan bidang. Misalkan ada titik A, ya, di sini ada titik A dan suatu bidang ABCD, ya, berarti dia ada 4 titik, ya, bidang ABCD. A, B, C, D. Nah, jarak antara titik A pada bidang ABCD itu dinyatakan oleh panjang ruas garis yang ditarik dari titik A. Berarti dia ditarik garisnya dari titik A ke bidang ABCD dan tegak lurus dengan bidang ABCD. Biasanya digambarkan dengan siku-siku, ya. Di sini misalnya A aksen. Maka A aksen di A garis A aksen adalah jarak antara titik A dan bidang A, B, C, D. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak antara titik dan bidang, ya. Oke, next ke contoh. Next kita ke contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke BDG. Penyelesaian ini udah ibu gambar, ya. Gambarnya kubus 6 cm panjang rusuknya. Selanjutnya tentukan jarak titik C, ini titik C ke bidang BDG. Berarti BDG di sini gambar, ya, dengan titik-titik garisnya. Nah, gini terus begini, ya. Sorry. Nah, gitu, ya. Jadi segitiga BDG. Oke, dari titik C ke titik ini, ya. Ini boleh kita bantu, nah, begini, ya, biar kelihatan titik tengahnya yang mana, yang ini, ya. Terus juga ini boleh kita tarik garis, ya. Oke, ini boleh kita tebelin BDG-nya biar kelihatan garisnya yang mana, ya, atau bidangnya yang mana. Nah, ini titik tengahnya, ini boleh kita tarik di sini biar membantu, ya. Nah, selanjutnya di sini kan katanya dari titik C ke bidang BDG. Ini garis tengahnya sudah garis tengah, ya, dari G ke BD, ya, karena di sini tepat di tengah-tengah, ya, alas. Nah, maka jarak dari titik C ke BDG itu bisa kita proyeksikan tepat ke tengah sini. Ini boleh kita namakan, ini bukan di titik F dan B, ya, bukan, tapi ini tepat di tengah G. Ini titiknya boleh kita namakan O, ya. Titik yang tengah ini boleh kita namakan O. Ini dari titik C ke sini, ini kita namakan P aja deh, ya. Ini bukan di tengah F dan B, ya, tapi ini ada di antara O dan G, ya. Si titik dari C ke si titik P ini yaitu di antara O dan G, ya, antara O dan G. Ya, ini adalah yang kita cari, yaitu CP, ya. Yang kita cari itu adalah garis CP, yaitu garis dari titik C ke bidang B, B, D, G. Oke. Nah, berarti kita bisa lihat di sini segitiganya yang mana, yaitu segitiga O, C, dan G, ya. O, C, dan G. Oke. Nah, di sini kita boleh gambar lagi. Gambar O, C, dan G. Segitiga O, C, G. O, C, G. Nah, ini diproyeksikan ke garis OG. Nah, ini, ya. Yang kita akan cari adalah garis CP atau jarak antara titik C ke bidang BDG. Oke,
Paham ya? Bagaimana cara mendapatkan si garis CP ini, ya. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi nih, ya. Kita tentukan lagi panjang garisnya, panjang masing-masing garis dari O ke C, dari C ke G, G ke O, dan terakhir C ke P. Oke, kita lihat di sini. Garis CG itu sudah ketahuan ya, 6 cm karena dia adalah rusuk dari kubus. Selanjutnya O ke C itu adalah setengah dari luas diagonal bidang, ya, setengah dari luas diagonal bidang. Kalau diagonal bidangnya berapa tadi kan? 6 akar 2, berarti OC itu setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Nah, ini OC-nya adalah 3 akar 2. Oke, ingat ya, diagonal bidang 3 akar 2 dan diagonal ruang itu diagonal bidang di sini 6 akar 2, terus kalau nanti ada diagonal ruang itu 6 akar 3. Ingatin ya. Nah, selanjutnya kita cari garis OG. Nah, OG di sini adalah sisi miring. Kita lihat di sini ya, karena siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya adalah OG. OG ini sisi miring, nah maka kalau OG-nya sisi miring, maka dia rumusnya adalah akar OC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. OC-nya berapa? 3 akar 2 pangkat 2 ditambah CG-nya 6 pangkat 2. Maka didapat ini 18 ya, ditambah 36. Berarti hasilnya adalah 54. Ya, didapat 9 dikali 6, yaitu 3 akar 6. Sama ya dengan contoh yang kemarin. Oke, selanjutnya gimana? Berarti OG-nya udah diketahui ya, yaitu 3 akar 6. Nah, bagaimana cara mendapatkan CP atau garis dari titik C ke bidang BDG ini yang di yang didapat yaitu CP ini ya, garisnya. Maka kita gunakan rumus luas segitiga seperti dari titik ke garis ya. Dari titik ke garis kita gunakan rumus luas segitiga ya. Sama seperti kemarin. Oke, kita gambar dulu di sini biar lebih jelas. Ini O, C, G, P, sini P, OC-nya 3 akar 2, CG-nya 6, terus dari O ke G-nya adalah 3 akar 6. Kemarin gimana rumusnya? Untuk mencarinya berarti luas segitiga. Pertama, segitiga siku-siku dulu dari OC alasnya. Ini ya berarti CG. Setengah kali OC kali CG. Sama dengan setengah kali. Kalau alasnya OG berarti tingginya adalah CP. Nah, udah tinggal kita masukin lagi angkanya. Setengah kali OC-nya 3 akar 2 dikali CG-nya adalah 6 sama dengan setengah dikali OG-nya adalah 3 akar 6 dikali CP-nya belum diketahui. Oke, tinggal kita coret ya. Setengah 3 ya. Berarti ini 6 kali akar 2 ya sisanya. 6 kali akar 2 sama dengan akar 6 kali CP. Berarti CP sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. Selesai. Bisa seperti ini. Tetapi kalau nanti jawabannya pilihan ganda, tidak boleh, harus disederhanakan. Bagaimana cara penyederhanaannya? Sudah diajarkan di kelas 2. Caranya adalah dengan mengalihkan akar yang sama, yaitu dikali akar 6 per akar 6. Kenapa harus akar 6 per akar 6? Karena akar 6 per akar 6 hasilnya 1. Kalau dikalikan 1 sama dong hasilnya seperti ini ya.
Nah, maka 6 akar 2 dikali akar 6 berapa? 6 akar 12. Oke? Per akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. Nah, ini 6 dibagi 6 1. Sisanya akar 12. Masih bisa disederhanain? Bisa. Yaitu akar 4 dikali 3. Hasilnya adalah 2 akar 3 cm. Berarti panjang garis C ke P-nya adalah 2 akar 3 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas antara jarak garis dengan garis. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama adalah garis berhimpit. Oke, misalnya ada dua garis, ya, garis G dengan garis H. Di sini Ibu akan gambar garis G terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru garis H. Nah, di sini ada garis H. Nah, garis H ini tepat ada pada garis G. Nah, ini disebut dengan berhimpit. Selanjutnya adalah garis bersilangan. Nah, misalnya di sini ada garis bersilangan ini adalah dua buah garis yang terletak pada bidang yang berbeda. Misalnya di sini ada bidang kita sebut di sini sudutnya A, maka di bidang A. Nah, terus di sini ada bidang, ini bidang alfa, ini bidang beta. Nah, bersilangan itu misalnya ada dua garis lagi. Yang pertama adalah garis G. Nah, yang di sini adalah garis H. Nah, ini garis G, ini garis H. Nah, garis G terletak pada bidang alfa, garis H terletak pada bidang beta. Nah, ini kalau ditarik terus ke atas, terus ini terus ditarik ke samping, ya, maka dia akan bersilangan karena dia beda bidang, ya. Jadi tidak akan berpotongan. Nah, yang ketiga adalah garis berpotongan. Nah, garis berpotongan berarti dia terletak pada bidang yang sama. Contohnya adalah di sini ada satu bidang, yaitu bidang alfa, ya. Terus di sini ada garis G. Nah, di sini ada garis H, ya. Nah, maka kalau ditarik lurus ini adalah berpotongan karena dia terletak pada satu bidang. Atau misalnya di sini ada garis M. Nah, ini juga tetap berpotongan, ya, karena dia terletak pada satu bidang. Ibu kasih satu contoh, ya. Misalnya di sini ada kubus A B C D E F G H. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Ingat ya, penamaan kubus dia harus berputar A B C D, terus E-nya sesuai dengan A-nya, E F G H. Misalnya sekarang tentukan garis yang berpotongan terhadap garis AB. Misalnya berpotongan terhadap AB. Maka apa aja yang berpotongan terhadap AB? Ada EB, ada garis EB, ada garis BC, ini ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ini ya, EA. Terus apa lagi nih ya? AD ya. Nah, ini adalah yang berpotongan terhadap AB. Kalau yang berhimpit, ada nggak yang berhimpit? Nggak ada ya. Kalau bersilangan terhadap AB. Yang pertama ada ini GC ya. Ada GC, dia bersilangan. Terus ada HD atau DH.
ya. Terus ada FG, terus ada EH. Nah, kalau DC, EF, ini gimana Bu? Dia bersilangan enggak? Nah, untuk kasus yang EF, DC ini disebut dengan sejajar. Ya, jadi kalau misalnya dia 12 cm, maka ini juga 12 cm karena dia sejajar ya. Ini juga ya, dia sejajar dengan AB. Maka boleh ditambah sejajar dengan AB yaitu EF, terus DC ya. Ini adalah sejajar. Oke, jadi itu adalah kedudukan terhadap garis. Selanjutnya Ibu akan membahas jarak antara dua garis. Misalkan G dan H adalah garis sejajar. Jarak antara garis G dan H dinyatakan oleh panjang ruas garis yang tegak lurus dengan garis G dan garis H. Oke, Ibu akan gambarkan. Misalnya ada dua buah garis G sejajar dengan garis H. Nah, untuk jarak antara dua garis itu dia dinyatakan oleh panjang ruas yang tegak lurus, berarti sini ya. Jadi dia ini bukan garis di sini, putus-putus ya. Nah, ini disebut dengan panjang atau jarak antara dua buah garis. Jadi dia yang tegak lurus ini adalah jaraknya. Oke, jadi ini ada garis G, ini ada garis H, maka ini adalah jarak antara garis G dengan garis H. Oke, sekarang kita akan mulai contoh. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika jarak garis AB dan HG adalah, penyelesaiannya di sini udah digambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Pertanyaannya adalah jarak antara garis AB dan garis HG. Mana garis AB ini? Ya, ini garis AB. Selanjutnya, garis HG mana ini dia? Nah, ini adalah garis HG. Nah, kemudian kita tarik nih garis dari A ke H biar dia membentuk satu bidang gitu ya. Atau untuk mempermudah kalian gitu melihat ya. Nah, sekarang misalnya di sini adalah titik tengahnya, atau Ibu gambar dulu ya di sebelah sini lah, atau di bawahnya boleh. Ini HG, ini adalah AB. Ini AB. Nah, berarti dia tegak lurusnya di sini kan? Ya. Dia tegak lurusnya di sini. Lihat ya. Tegak lurusnya di sini, ya. Nah, kalau kita ambil tegak lurus di sini, dia sama nggak sih panjangnya dengan HA dan HB? Sama ya. Nah, maka jarak dari AB ke HG itu sama jaraknya antara AH dengan BG. Sedangkan kita tahu AH dengan BG adalah diagonal bidang. Dimana kemarin kita udah bahas diagonal bidang itu adalah panjang rusuk dikali akar 2. Maka panjang rusuknya 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. Maka jarak antara AB dengan HG yaitu 6 akar 2. Oke, atau di sini ditulis jadi jarak garis AB dan HG adalah 6 akar 2 cm. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.